Saya baca. Bab 2. Kecelakaan akibat kerja. Kecelakaan kerja, dalam konteks hukum dan manajemen keselamatan kerja, mengacu pada kejadian yang tidak diharapkan dan tidak terduga yang dapat menyebabkan cedera manusia atau kerusakan harta benda. Pemerintah Indonesia, melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 03, Men. 98, mendefinisikan kecelakaan kerja sebagai suatu peristiwa yang tiba-tiba atau tidak terduga, yang tidak terjadi dengan sendirinya, namun memiliki penyebab yang dapat diidentifikasi. Heinrich, 1980, juga menggambarkan kecelakaan kerja sebagai kejadian yang berpotensi merusak lingkungan atau dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Kecelakaan kerja seringkali tidak terencana dan tidak terkendali, dan dapat disebabkan oleh tindakan atau reaksi terhadap objek, bahan, orang, atau radiasi, yang kemudian mengakibatkan cedera atau dampak negatif lainnya. Klasifikasi kecelakaan kerja menurut Standar AS tahun 1885 sampai 1 tahun 1990. Klasifikasi kecelakaan kerja adalah langkah penting dalam upaya untuk memahami jenis-jenis kejadian yang umumnya terjadi di tempat. Bab 2. Kecelakaan akibat kerja. Kecelakaan kerja, dalam konteks hukum dan manajemen keselamatan kerja, mengacu pada kejadian yang tidak diharapkan dan tidak terduga yang dapat menyebabkan cedera manusia atau kerusakan harta benda. Pemerintah Indonesia, melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 03, Men. 98, mendefinisikan kecelakaan kerja sebagai suatu peristiwa yang tiba-tiba atau tidak terduga, yang tidak terjadi dengan sendirinya, namun memiliki penyebab yang dapat diidentifikasi. Heinrich, 1980, juga menggambarkan kecelakaan kerja sebagai kejadian yang berpotensi merusak lingkungan atau dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Kecelakaan kerja seringkali tidak terencana dan tidak terkendali, dan dapat disebabkan oleh tindakan atau reaksi terhadap objek, bahan, orang, atau radiasi, yang kemudian mengakibatkan cedera atau dampak negatif lainnya. Klasifikasi kecelakaan kerja menurut Standar AS tahun 1885 sampai 1 tahun 1990. Klasifikasi kecelakaan kerja adalah langkah penting dalam upaya untuk memahami jenis-jenis kejadian yang umumnya terjadi di tempat kerja. Standar Australia AS tahun 1885 sampai 1 tahun 1990 adalah salah satu referensi yang menguraikan kode-kode klasifikasi kecelakaan kerja, yang meliputi 1. Jatuh dari atas ketinggian. 2. Jatuh dari ketinggian yang sama. 3. Menabrak objek dengan bagian tubuh. 4. Terpapar oleh getaran mekanik. 5. Tertabrak oleh objek yang bergerak. 6. Terpapar oleh suara keras tiba-tiba. 7. Terpapar pada suara yang berlangsung dalam waktu lama. 8. Terpapar pada tekanan yang bervariasi, lebih dari tingkat suara. 9. Pergerakan berulang dengan pengangkatan otot yang rendah. 10. Otot tegang lainnya. Pemahaman tentang klasifikasi ini membantu organisasi dan pekerja dalam mengidentifikasi potensi risiko di tempat kerja dan mengambil tindakan pencegahan yang sesuai untuk mengurangi kejadian kecelakaan kerja. Keselamatan kerja menjadi aspek penting dalam menjaga kesejahteraan pekerja dan kelangsungan bisnis. Klasifikasi kecelakaan kerja lainnya yang menguraikan kode-kode klasifikasi kecelakaan kerja, yang meliputi 1. Kontak dengan listrik. 2. Kontak atau terpapar dengan dingin atau panas. 3. Terpapar radiasi. 4. Kontak tunggal dengan bahan kimia. 5. Kontak lainnya dengan bahan kimia. 6. Kontak dengan atau terpapar faktor biologi. 7. Terpapar faktor stres mental.
8. Longsor atau runtuh. 9. Kecelakaan kendaraan, mobil. 10. Klasifikasi lain-lain yang mencakup mekanisme cedera berganda atau banyak, serta mekanisme cedera yang tidak spesifik. Klasifikasi ini membantu dalam pengelompokan dan analisis kecelakaan kerja, yang pada gilirannya dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola dan tren yang mungkin terjadi di tempat kerja. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang jenis kecelakaan yang paling umum, organisasi dapat mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan keselamatan kerja. Dampak kecelakaan kerja. Dampak kecelakaan kerja dapat sangat beragam, dan ini mencakup 1. Kurangnya kontrol. Ini mencakup ketidakpatuhan terhadap sistem, standar, dan penyesuaian yang dapat mengakibatkan kecelakaan. 2. Penyebab langsung. Merujuk pada faktor-faktor yang secara langsung menyebabkan kejadian kecelakaan. 3. Kerugian. Kecelakaan kerja seringkali berdampak pada kerugian yang tidak diinginkan, berupa bahaya, cedera, atau kerusakan fisik maupun material. Pemahaman terhadap dampak-dampak ini sangat penting dalam upaya pencegahan kecelakaan kerja, karena membantu dalam mengidentifikasi akar penyebab dan menerapkan langkah-langkah perbaikan yang tepat untuk mengurangi risiko dan meningkatkan keselamatan di tempat kerja. Cedera akibat kecelakaan kerja, pengertian, tujuan, dan klasifikasi. Cedera, dalam konteks kecelakaan kerja, merujuk pada segala jenis cedera fisik seperti patah, retak, cabikan, dan lainnya yang diakibatkan oleh kejadian kecelakaan di tempat kerja. Heinrich et al. 1980 mendefinisikan cedera ini sebagai dampak fisik yang timbul akibat kecelakaan. Menurut Bureau of Labor Statistics, US Department of Labor, 2008, cedera dan sakit yang terjadi di tempat kerja dapat mempengaruhi berbagai bagian tubuh, termasuk kepala dan mata, leher, batang tubuh, seperti bahu dan punggung, alat gerak atas, seperti lengan tangan, pergelangan tangan, tangan, selain jari, dan jari tangan, alat gerak bawah, seperti lutut, pergelangan kaki, kaki, selain jari kaki, dan jari kaki, sistem tubuh secara keseluruhan. Tujuan analisis cedera atau sakit. Tujuan dari menganalisis cedera atau sakit yang mempengaruhi bagian tubuh yang spesifik adalah untuk membantu dalam pengembangan program pencegahan kecelakaan. Sebagai contoh, jika terdapat cedera mata, langkah-langkah pencegahan dapat mencakup penggunaan kacamata pelindung. Analisis ini juga digunakan untuk memahami penyebab alami terjadinya cedera akibat kecelakaan kerja. Klasifikasi cedera akibat kecelakaan kerja. Banyak perusahaan menggunakan standar referensi tertentu untuk mengklasifikasikan jenis cedera dan tingkat keparahannya. Salah satunya adalah Standar Australia AS 1885-1 tahun 1990. Di bawah ini adalah pengelompokan cedera yang umum digunakan. A. Fatality, cedera yang mengakibatkan kematian. B. Lost time injury, cedera yang mengakibatkan hilangnya waktu kerja yang signifikan. C. Lost time day, cedera yang mengakibatkan absen dari pekerjaan selama beberapa hari. D. Restrict duty, cedera yang membatasi pekerjaan yang dapat dilakukan oleh karyawan. E. Medical treatment injury, cedera yang memerlukan perawatan medis. F. First aid injury, cedera yang dapat ditangani dengan pertolongan pertama. G. Non-injury incident, kejadian yang tidak menghasilkan cedera fisik. Definisi rate. A. Incident rate, jumlah kejadian atau kecelakaan cedera atau sakit akibat kerja per 100 orang karyawan yang dipekerjakan. B. Frequency rate, jumlah kejadian cedera atau sakit akibat kerja per 1 juta jam kerja. C. Lost time injury frequency rate,
Jumlah cedera atau sakit akibat kecelakaan kerja dibagi 1 juta jam kerja, dengan memperhitungkan waktu kerja yang hilang. D. Severity rate. Jumlah waktu kerja yang hilang dan waktu pada pekerjaan alternatif yang hilang dibagi 1 juta jam kerja. E. Total recordable injury frequency rate. Jumlah total cedera akibat kerja yang dicatat, MTI, LTI, dan cedera yang tidak mampu bekerja, dibagi 1 juta jam kerja. Pemahaman tentang jenis cedera dan tingkatannya, serta perhitungan tingkat kecelakaan, sangat penting dalam upaya meningkatkan keselamatan kerja dan mengurangi risiko kecelakaan di tempat kerja. Faktor penyebab kecelakaan kerja, manusia, material, sumber bahaya, dan faktor yang dihadapi. Kecelakaan kerja seringkali dapat diidentifikasi melalui sejumlah faktor penyebab yang berperan dalam terjadinya insiden tersebut. Faktor-faktor ini dapat mencakup A. Faktor manusia. Faktor manusia melibatkan aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap individu yang bekerja di lingkungan kerja. Ini mencakup tingkat pengetahuan pekerja tentang prosedur keselamatan, keterampilan yang diperlukan untuk pekerjaan tertentu, serta sikap kerja yang dapat mempengaruhi keselamatan. Ketidaktahuan, kurangnya keterampilan, atau sikap yang tidak sesuai dapat menjadi penyebab kecelakaan. B. Faktor material. Faktor material mencakup segala hal yang digunakan dalam pekerjaan dan dapat mempengaruhi kesehatan atau keselamatan pekerja. Ini termasuk peralatan, mesin, bahan, dan alat yang digunakan dalam proses kerja. Ketidaklayakan, kerusakan, atau penggunaan yang salah dari peralatan dan material dapat meningkatkan risiko kecelakaan. C. Faktor sumber bahaya. Faktor ini terdiri dari 2 aspek utama: perbuatan berbahaya, terkait dengan perilaku pekerja yang dapat mengakibatkan bahaya, seperti penggunaan metode kerja yang tidak benar, bekerja dalam kondisi keletihan atau kecapean, serta sikap kerja yang kurang hati-hati. Kondisi keadaan bahaya ini mencakup keadaan yang tidak aman dari mesin atau peralatan, kondisi lingkungan kerja, proses kerja, atau sifat pekerjaan yang berpotensi mengancam keselamatan. Pemeliharaan yang buruk atau kurangnya perawatan pada mesin dan peralatan juga dapat menciptakan kondisi berbahaya. D. Faktor yang dihadapi. Faktor ini mencakup situasi di mana pekerja harus menghadapi tantangan atau kendala yang dapat meningkatkan risiko kecelakaan. Misalnya, kurangnya pemeliharaan atau perawatan mesin atau peralatan dapat mengakibatkan ketidakmampuan mereka untuk bekerja dengan baik, yang pada gilirannya dapat meningkatkan potensi kecelakaan. Penting untuk dicatat bahwa, menurut Bennett dan Rumondang, 1985, kecelakaan kerja sebenarnya bisa diprediksi atau diduga jika tindakan dan kondisi tidak mematuhi standar keselamatan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa perilaku kerja dan lingkungan kerja memenuhi persyaratan keselamatan yang ditetapkan. Kecelakaan kerja yang disebabkan oleh perilaku yang tidak aman memiliki andil yang signifikan, dengan 80% berasal dari perilaku berbahaya dan 20% dari kondisi yang tidak aman. Perilaku berbahaya dapat melibatkan aspek seperti sikap, pengetahuan, keterampilan, keletihan, atau masalah psikologis. Teori penyebab kecelakaan kerja A. Teori domino. Konsep dasar dari model ini adalah sebagai berikut: kecelakaan adalah hasil dari serangkaian kejadian berurutan, kecelakaan tidak terjadi secara tiba-tiba. Penyebab kecelakaan melibatkan faktor manusia dan faktor fisik. Terjadinya kecelakaan dipengaruhi oleh lingkungan fisik dan sosial di tempat kerja. Kecelakaan terjadi akibat kesalahan manusia. B. Teori Burke dan Loveless. Kunci dari teori ini tetap mengacu pada tindakan dan kondisi yang tidak aman, sebagaimana diungkapkan oleh Heinrich.
Berg dan Loveless lebih menekankan pada peran manajemen dalam pengendalian agar kecelakaan tidak terjadi. C. Teori Swiss cheese. Teori ini menyatakan bahwa kecelakaan terjadi ketika terdapat kegagalan interaksi pada berbagai komponen yang terlibat dalam suatu sistem produksi. Kegagalan dalam suatu proses dapat diibaratkan sebagai lubang dalam lapisan-lapisan yang berbeda dalam sistem, menjelaskan tahap mana dari proses produksi yang mengalami kegagalan. Penyebab kecelakaan kerja dapat dibagi menjadi direct cause, penyebab langsung yang sangat terkait dengan kejadian kecelakaan yang mengakibatkan kerugian atau cedera pada saat kecelakaan terjadi. Investigasi seringkali berfokus pada penyebab langsung ini dan bagaimana mencegahnya. Latent cause. Penting untuk mengidentifikasi latent cause, yakni kondisi yang ada sebelumnya dan dapat menyebabkan kecelakaan. Kondisi ini mungkin sudah terlihat jelas sebelum terjadi kecelakaan. Kategori kecelakaan kerja 1. Kecelakaan industri, industrial accident. Terjadi di tempat kerja karena adanya sumber bahaya atau risiko kerja. 2. Kecelakaan dalam perjalanan, commute accident. Terjadi di luar tempat kerja, namun terkait dengan aktivitas atau hubungan kerja. Analisis kecelakaan kerja. Analisis kecelakaan kerja memiliki tujuan untuk 1. Mengidentifikasi penyebab kecelakaan kerja. 2. Memahami akibat kecelakaan kerja. 3. Mengembangkan langkah-langkah pencegahan. Tujuan analisis kecelakaan kerja adalah untuk menjawab pertanyaan, mengapa kecelakaan ini terjadi, sehingga dapat ditentukan, bagaimana kita dapat mencegah kecelakaan serupa terjadi di masa depan. Analisis ini membantu dalam pengembangan strategi dan tindakan pencegahan yang efektif. Penyebab kecelakaan kerja seringkali melibatkan perbuatan berbahaya dan keadaan berbahaya yang harus diidentifikasi dan diperbaiki. Ukuran statistik kecelakaan. A. Tingkat kekerapan, frequency rate, FR. FR adalah ukuran yang digunakan untuk mengukur frekuensi kecelakaan dalam suatu organisasi atau tempat kerja. Ini menggambarkan seberapa sering kecelakaan terjadi selama periode tertentu. Rumus FR adalah, FR sama dengan, jumlah kecelakaan dibagi jumlah jam kerja, X 1 juta di mana jumlah kecelakaan adalah jumlah total kecelakaan yang terjadi dalam periode tersebut. Jumlah jam kerja adalah jumlah jam kerja selama periode yang sama. Hasil FR ini seringkali dinyatakan per 1 juta jam kerja untuk memperjelas frekuensinya. B. Tingkat keparahan, severity rate, SR. SR adalah ukuran yang digunakan untuk mengukur seberapa parah dampak kecelakaan pada karyawan atau pekerja. SR dapat dihitung berdasarkan jumlah hari yang hilang akibat kecelakaan. Rumus SR adalah SR sama dengan total hari yang hilang akibat cedera dibagi jumlah jam kerja, X 1 juta di mana total hari yang hilang akibat cedera adalah jumlah hari kerja yang hilang akibat cedera atau kecelakaan dalam periode tertentu. Jumlah jam kerja adalah jumlah jam kerja selama periode yang sama. Hasil SR ini juga sering dinyatakan per 1 juta jam kerja untuk memberikan gambaran tingkat keparahan dampak kecelakaan pada tingkat pekerjaan. Thank you. Thank you.